Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Ican. Di video kali ini saya akan membuat roti sobek pandan yang benar-benar lembut, empuk. Udah gitu bikinnya juga gampang banget. Karena di sini saya bikinnya nggak pakai mixer, udah gitu nggak pakai ulen ya teman-teman. Jadi ini tuh bikinnya cukup diaduk-aduk aja pakai spatula. Tapi kita udah bisa bikin roti sobek yang benar-benar lembut dan empuk. Yuk buat teman-teman yang mau tahu resep dan cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, aktifkan juga tombol notifikasinya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya silahkan di screenshot ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, untuk cara membuatnya, di sini saya sudah sediakan 120 ml susu cair hangat. Kalau nggak ada boleh diganti pakai air biasa ya. Kemudian di sini saya tambahkan 50 gram gula pasir. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk aja sampai gulanya benar-benar larut ya, teman-teman. Nah, kalau udah larut, di sini saya mau tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Kalau udah ini tinggal kita aduk lagi aja sampai semuanya kecampur rata. Nah, kalau udah ini mau saya diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit ya sampai raginya itu berbuih. Nah, teman-teman, ini raginya udah berbuih ya, tandanya raginya masih aktif. Nah, kalau udah ini tinggal kita masukin aja 1 butir kuning telur. Kemudian di sini saya tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk aja nih sampai semuanya benar-benar kecampur ya, teman-teman. Nah, lanjut di sini saya mau tambahkan dengan 200 gram tepung terigu yang protein tinggi. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk dan setengah sendok teh garam. Nah, semua bahan kering ini kita aduk tipis-tipis kayak gini ya, teman-teman, pakai spatula. Kalau udah ini tinggal kita campur aja ya antara adonan basah sama adonan keringnya. Kita campur sampai semuanya kecampur rata dan membentuk sebuah gumpalan kayak gini ya, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, di sini tinggal kita masukin aja nih 25 gram margarin yang udah kita lelehkan sebelumnya. Kemudian ini diaduk lagi ya sampai semuanya benar-benar kecampur rata. Nah, kalau udah kecampur nih kayak gini, adonannya udah lebih halus ya, teman-teman. Ini kita rapiin aja atasnya. Lanjut di sini saya mau proofing lagi ya, teman-teman. Kemudian ini di proofing selama 45 sampai 60 menit ya. Disesuaikan dengan suhu ruangan di teman-teman ya. Oke, ini setelah 60 menit ya di rumah saya. Kemudian ini udah double size. Ini tinggal kita kempiskan aja dengan cara dikempiskan pakai spatula aja sih kalau saya. Nah, kalau udah ini lanjut saya mau pindahkan adonannya di atas silikon mat ya. Nah, ini saya mau buang dulu udara yang terjebak di dalam adonan nih, saya keluarkan dengan cara kayak gitu ya, seperti yang ada di video. Kemudian saya mau bulatkan, kita rapihkan ya, teman-teman. Nah, kalau udah ini selanjutnya mau saya bagi nih adonannya jadi 8 bagian, atau kalau mau ditimbang juga boleh ya, kurang lebih beratnya sekitar 48 gram. Nah, kalau udah dibagi semua, ini adonannya kita tutup pakai kain bersih ya, teman-teman, biar adonannya itu nggak kering. Kalau udah ini kita ambil satu, kemudian kita rounding, nah sampai permukaannya mulus kayak gini ya, teman-teman. Kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, kalau udah selesai, ini kita istirahatkan adonannya sekitar 10 menit ya. Jangan lupa ditutup pakai kain ya, biar nggak kering. Nah, kemudian ini kita mau isi dengan cara kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan pinggirannya aja ya, teman-teman. Nah, bagian tengahnya tetap tebal, biar nanti adonannya itu kalau diisi pakai isian itu dia nggak bocor. Nah, kalau udah ini tinggal kita cubit-cubit aja nih kayak gini sampai biar dia nggak bener-bener nggak bocor ya, teman-teman. Kalau udah ini tinggal kita rounding
biar permukaannya ini mulus. Oh ya, maaf ya, untuk isiannya itu boleh diisi pakai selai coklat, boleh pakai meses juga, pakai selai strawberry juga bisa ya. Nah, kalau udah, ini saya meletakkan di atas loyang tulban. Ini ukurannya 20 cm ya. Kemudian sekelilingnya udah saya poles pakai margarin. Nah, ini kita ulangin sekali lagi ya. Ini kita pipihkan pinggirannya, kita tipiskan ya teman-teman, pinggirannya aja, untuk bagian tengahnya nggak usah, biarkan dia agak tebal di bagian tengahnya. Kalau udah, ini tinggal kita isi pakai isian sesuai selera ya. Kebetulan di sini saya pakai selai coklat. Nah, kalau udah, ini tinggal kita tutup kembali seperti ini dengan cara kayak dicubit-cubit gitu ya teman-teman. Kita kumpulin, pastikan benar-benar rapet gitu ya, biar nanti nggak bocor. Oh ya, kalau misalnya pas ngenyetak gitu ya, tangan kalian tuh kayak lengket gitu, boleh tangannya dilumurin pakai minyak goreng ya, biar kitanya gampang gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya, kita letakkan di atas loyang seperti ini. Kalau udah, ini kita tutup kembali ya, kita proofing kurang lebih selama 30-45 menit atau sampai dia mengembang. Nah, ini kurang lebih udah 45 menit ya di ruangan saya. Kemudian ini lanjut, saya mau kasih susu cair di atasnya. Nah, pada tahap ini teman-teman boleh sambil manasin ovennya ya. Kalau udah, ini saya mau kasih topping, ini kasih wijen aja secukupnya. Untuk toppingnya boleh sesuai selera aja ya. Nah, kalau udah, ini udah siap kita panggang. Nah, di sini ovennya udah panas ya teman-teman. Ini ovennya udah saya panaskan sebelumnya. Kita masukin aja. Ini dipanggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 15-20 menit ya, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Pakai oven tangkring juga bisa, ditaruh di rak tengah, pakai api yang besar ya. Oke, ternyata di oven saya ini 15 menit udah matang ya teman-teman. Atasnya udah kecoklatan. Ini tinggal kita angkat aja dari ovennya. Nah, ini dalam kondisi masih panas ya teman-teman. Ini langsung kita oles aja, oles tipis pakai margarin, biar atasnya itu permukaannya nggak kering ya, dan permukaannya nanti jadi lebih glowing gitu ya teman-teman, lebih cantik. Nah, ini dia roti sobek pandan kita udah jadi ya teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Ini tuh selain bikinnya gampang, ini rasanya juga enak ya teman-teman. Yuk kita lihat gimana nih pas udah jadinya. Wow, kelihatan banget ya teman-teman, pas disobek itu serat rotinya bener-bener bagus. Kelihatan banget kalau ini tuh bener-bener empuk, lembut ya teman-teman. Kayak gini ya teman-teman untuk lebih jelasnya. Wah, ini benar-benar empuk, serat rotinya juga bagus. Ini tuh bisa tahan sampai 2 hari ya teman-teman. Ini tetap empuk, tetap lembut. Yuk teman-teman, praktekin juga di rumah ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.